Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lembar kerja peserta didik pertemuan 2. Ini persamaan garis lurus ya. Persamaan garis lurus. Nah, untuk indikatornya itu sendiri adalah mendeskripsikan pengertian gradien atau kemiringan. Gradien atau kemiringan pada persamaan garis lurus. Nah, lalu menganalisis nilai gradien garis lurus yang melalui titik pusat 0,0 dan titik x, y, serta dua titik x1, y1 dan x2, y2. Melalui persamaan garisnya, lalu serta garis lurus yang sejajar itu gradiennya seperti apa, tegak lurus itu seperti apa. Lanjut seperti ini tujuan pembelajarannya, bisa kalian lihat. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian gradien atau kemiringan garis lurus dengan tepat melalui dua titik berbeda, yaitu titik pusat beserta titik dapat menentukan gradien garis lurusnya. Melalui dua titik yang berbeda juga. Nah, dua titik yang berbeda ini yang kedua itu x1, y1 dan x2, y2. Untuk yang pertama itu melalui titik pusat dan di sini tanpa titik pusat. Nah, yang tujuan yang ketiga melalui persamaan garis lurus dengan permisalan y sama dengan mx bla bla bla. Ini kan bentuk umum dari PGL. Jadi dari bentuk umum dari PGL atau persamaan tersebut kalian bisa menentukan gradiennya. Lalu ada dua garis lurus yang saling sejajar dan tegak lurus beserta titik dapat menentukan gradiennya dengan tepat. Nah, ini ada sebuah permasalahan. Ayo kita amati. Ini sebuah jalan yang turunan dan tanjakan. Ketika kalian naik mobil atau naik sepeda, pasti pernah melewati jalan yang mendatap, jalan turun, dan jalan yang naik. Jalan yang naik turun biasanya memiliki kemiringan tertentu yang sudah diperhitungkan. Nah, tujuan dari kemiringan yang telah diperhitungkan itu kalau kemiringannya terlalu curam atau terlalu curam, nanti akan membuat tenaga saat kita jalan atau menggunakan sepeda motor itu tenaganya lebih besar. Jadi ada kemungkinan kalau kita mendaki gunung, kalau jalannya itu curam mendaki itu, kita akan kesulitan dan membutuhkan tenaga yang besar. Nah, ini kan jika terlalu curam, kendaraan akan mengalami kesulitan untuk melintasinya. Lalu lanjut masalah yang kedua. Disajikan sebuah menara, gambar menara Pisa. Nah, secara kasat mata ini menaranya itu mempunyai sebuah kemiringan, tidak lurus atau tegak. Nah, menara Pisa ini deskripsinya bisa dibaca. Kemiringan dari menara Pisa dapat ditentukan dengan menggunakan konsep dari persamaan garis lurus dengan membuat koordinat kartesius kemiringan. Nah, untuk selanjutnya, penerapan dalam kemiringan ini tidak hanya dapat digunakan pada perhitungan seberapa menanjak atau menurunnya suatu jalan. Kemiringan suatu garis lurus dapat digunakan untuk menentukan waktu dan jarak dari kecepatan yang diperoleh, peramalan harga, serta jumlah penduduk di tahun tertentu. Nah, untuk pada ilmu matematika, kemiringan suatu garis lurus disebut dengan gradien ya. Gradien, dan dilambangkan dengan M kecil, huruf M kecil. Oke, dapat dipastikan. Lanjut ke kegiatan selanjutnya. Ayo berdiskusi. Setelah kalian mengetahui penerapan, coba kalian diskusikan dengan rekan sekelompok kalian apa yang dimaksud dengan kemiringan atau gradien. Kemiringan adalah suatu nilai pada garis lurus yang menyatakan seberapa miringnya
garisnya, seberapa miringnya garis ya. Nah, lanjut ke masalah 1. Nah, disajikan sebuah grafik tersebut AB ya, grafik garis AB. Nah, ini ada keterangannya, sebagai investor dari sebuah perusahaan, Pak Sabar akan membangun sebuah pusat perbelanjaan di Kota Malang. Pusat perbelanjaan terdiri dari 3 lantai. Jika tiap lantai akan dibangun sebuah eskalator, eskalatornya itu di sini dimisalkan seperti ini. Maka koordinat titik A berdasarkan grafik diketahui titik A ini apa? 0,0 dan B 3,4. Jangan lupa untuk menentukan menulis koordinat titik harus ada kurungnya. Dan selanjutnya 3,4. Nah, yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan itu kemiringan dari garis AB. Kemiringan dari garis AB. Nah, angka 2, mencari kemiringan dari eskalator sebuah pusat perbelanjaan. Jadi koordinat titik E saya tulis lagi agar tidak kesulitan. Nah, ini. Nah, titik A itu 0,0. Jika dimisalkan titik X di koordinat A dengan X1. Ini kan koordinat titik itu X, Y. X, Y itu koordinat titik. Nah, ini jika dimisalkan titik X di ini kan 0 sebagai X1 dan titik Y kan 0 juga dengan Y1, maka nilai X1-nya dimasukkan 0, X1-nya 0 karena 0 dan Y1-nya 0. Nah, ini masuk ke titik yang lain, titik B 3,4. Jika dimisalkan titik X di koordinat B, titik X itu 3 di koordinat B ya. Jadi dimisalkan dengan X2 3. Nah, Y2 di koordinat B itu 4. Nah, langkah selanjutnya menghitung selisih absis dan koordinat dari dua titik tersebut. Selisih absis itu koordinat sumbu X. Selisihnya X2 dikurangi X1. X2-nya 3 dikurangi 0. Hasilnya 3. Nah, selisih ordinat Y2-nya 4 dikurangi Y1-nya 0 sama dengan 4. Nah, sudah diketahui. Nah, ini kan sama, caranya juga sama. Tinggal masukkan, tapi Y2-nya dulu. 4/3. 4/3. Nah, hitunglah operasi berikut menggunakan rumus di bawah untuk menentukan gradien garis AB. Jadi rumus gradien itu atau MAB, M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Didapatkan sama seperti ini, 4/3 dari garis AB. Jadi berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus, kemiringan garis AB adalah 4/3. Nah, kita amati lagi garis AB dari grafik ini. Grafik di atas dengan membandingkan nilai gradien yang telah kalian peroleh, kan tadi naik positif, ya kan? Positif ya. Nilai gradiennya positif ini, positif 4/3, bahwa garis AB tersebut condong ke arah mana? Condong ke arah kanan ya, kanan. Dilihat dari tangannya, arah tangan kanan, oke? Oke, sudah condong ke arah kanan. Nah, ini masalah 2. Kita ambil salah satu masalah saja. Salah satu langkah, karena kalau dijabarkan panjang,
kita ambil titik A dan B. Titik A itu min 5,1 dan titik B min 2,3. A min 5,1 ya. 2 min 2,3. Nah, ini menentukan sebuah gradien, nilai gradien dari dua titik x1, y1 dan x2, y2. Tulis lagi di sini min 5,1 min 5,1 ini min 2,3 dx1 nya min 5 y1 nya 1 ya kan, ini x1 di ini y1. Di sini A dan B, berarti A dulu, A sebagai pasangan x1 y1 tulis biar paham, x1, y1. Nah, di sini x2, y2. Jika dari gradien dari titik tersebut x2-nya min 2, y2-nya 3. Oke, masukkan, terus lagi tak copy biar memudahkan ya. Nah, kita menghitung selisih absis dan ordinat. Langsung masuk ke sini saja gak apa-apa sih. Y2-nya itu, X2-nya itu berapa? X2-nya min 2. Min 2 dikurangi minus 5. Ini bisa diubah ke dalam min 2 negatif ya. Iling-ilingen. Negatif ketemu negatif jadinya opo? Positif. Positif berapa? 5. Min 2 dikurangi ditambah 5 hasilnya berapa? 3. Ya. Kayak kesulitan, kalian bisa walik lagi, 5 dikurangi 2 hasilnya 3 ya toh, sama aja. 5 ditaruh di depan, min 2 ditaruh di suku yang kedua, Y2 nya. Nah, Y2 nya itu 3 dikurangi 1 hasilnya berapa? 2. Oke, masuk. Sudah ditulis ya. Y2 min Y1 nya hasilnya 2, di sini 3. Nah, sudah. Kita masukkan ke tabel. Sama, caranya sama seperti itu. Tadi nilai gradien ini 2/3 ya. Titik koordinat A, MAB, mencari MAB sama dengan 2/3. Dari titik koordinat A dan B diberikan tanda positif, ini bisa sama saja. Oke, masuk ke masalah 3. Mencari gradien jika persamaannya diketahui. Berlian ingin menabung untuk membeli hadiah ulang tahun ibunya. Setiap hari dia menabung beberapa uang koin Rp1.000. Hubungan antara jumlah koin yang ditabung dengan waktu menabung jika digambarkan seperti ini. Jika digambarnya dengan rumus seperti itu.
diketahuinya ditulis persamaannya. Oke, udah. Ditanya persamaan tersebut gradien, cari gradien. Mengubah ke dalam bentuk 2Y. Nah, ini ya, persamaan garis yang diketahui diubah ke dalam bentuk umum persamaan garis lurus bentuk eksplisit, yaitu Y sama dengan Fx plus C, di mana M adalah gradien dari garis tersebut. Jadi, kalau mencari nilai gradien dari sebuah persamaan itu mudah sekali. Kita tinggal mengubah ke dalam bentuk umum eksplisit ini. Oke, sudah. Mengubahnya gini. Di sini 6x plus 2y min 8 sama dengan 0. Jadi kan tinggal apa? Yang di ruas kiri tinggal 2y. Jadi yang dipindah 6x sama min 8. Positif 6x dipindah ke ruas kiri kanan, jadinya min 6x. Minus 8. Minus 8 ini dipindah ke ruas kanan, jadi positif 8. Ini dari 2y menjadi y. Jadi kedua ruas sama-sama dibagi 2. Hasilnya berapa? 2y bagi 2 hasilnya y. Min 6x bagi 2 hasilnya min 3x. Ditambah 8 bagi 2, 8 bagi 2, 4. Jika koefisien dari variabel x dimisalkan dengan m dari angka di atas, diperoleh nilai gradiennya m sama dengan negatif 3. Ini ya. Ini variabelnya kan koefisiennya minus 3. Misalkan dengan m, jadi m sama dengan min 3. Jadi gradien dari sebuah persamaan garis dapat diperoleh dengan apa? Dengan menentukan PGL-nya ke dalam bentuk umum. Lalu didapatkan sebuah nilai gradien. Nah, ini masalah 4, hubungan antara dua garis. Kemudian menemukan gambar keadaan dua garis lurus seperti gambar di bawah ini, AB dan CD. Ketahui titik A 1,4, titik B 9,3. Titik C min 2,2, titik D 6, min 5. 2,2. Titik D 6, min 5. Maka gradien garis AB dengan Y2 min Y1 sama dengan X2 min X1 didapatkan sama dengan X2 nya Y2 nya min 3 min 4, min berarti negatif 7 per berapa? X2 min X1, X2 min X1 9 kurangi 1 8. Lalu di sini min 5 dikurangi 2 hasilnya min 7 per X2
X2 nya 6 dikurangi X1, X1 nya min 2, jadinya 8. Nah, kita analisis dari nilai kedua gradien ini. Ini negatif 7/8 dan negatif 7/8. Jadi, sehingga nilai gradien kedua garis tersebut bernilai sama. Ya. Kalau nilainya gradien, kalau garisnya sejajar, gradiennya sama. Nah, beda lagi dengan yang tegak lurus. Tegak lurus itu hasil perkaliannya itu menghasilkan negatif 1. Ya, negatif 1 kamu tinggal masukkan ini, ditemukan nilai gradiennya, tinggal dikalikan antara FG dan EHI menghasilkan negatif 1. Oke. Cukup sekian untuk LKPD yang kedua, lanjut ke LKPD yang 3 habis ini.